Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita akan membahas mengenai kemuliaan hari Jumat dan sholat Jumat. Kalau dilihat dari judul bab 9 ini, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Maksudnya, hari Jumat dilaksanakan sholat Jumat. Pertama, mempelajari dan memahami Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Kemudian mempelajari dan memahami ketentuan ibadah Jumat, baik itu sholat Jumat ataupun khutbah Jumat. Yang ketiga, bagaimana cara mempraktikkan sholat Jumat yang benar. Sehingga dengan itu semuanya tertanamlah sikap peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dengan mempelajari kemuliaan hari Jumat dan pentingnya ibadah di hari Jumat serta sholat Jumat, sehingga kita lebih bersemangat lagi menghidupkan dan memuliakan hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Karena hari Jumat ini memiliki keistimewaan dibanding hari-hari yang lain. Hari Jumat merupakan hari yang Allah hadiahkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagaimana Allah memberikan hadiah hari Sabtu untuk Nabi Musa dan hari Ahad untuk Nabi Isa alaihi wassalam. Hari Jumat ini banyak peristiwa, banyak kemuliaan yang seharusnya bisa kita dapat. Di antaranya itu dari salah satu yang membuat hari Jumat ini menjadi mulia adalah karena Nabi Adam Allah ciptakan hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat, menempati bumi hari Jumat, dan bahkan nanti kiamat jatuh pada hari Jumat. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam hadis hanya hari Jumat. Setiap hari Jumat pagi, binatang-binatang itu merasa ketakutan. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan Jumat yang pada saat itu akan terjadi hari kiamat. Sholat Jumat di hari Jumat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena kenapa? Bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna, dia tidak berbicara, dalam arti tidak ngobrol tatkala khutbah berlangsung, atau sedang khotib naik mimbar, dia sudah diam. Dia dengarkan dengan baik, sholat dengan khusyuk, maka pahalanya itu seperti orang melaksanakan ibadah haji. Ingat nih, bagi laki-laki, perempuan juga harus tahu yang namanya sholat Jumat itu apabila dikerjakan dengan sempurna, maka pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji. Sholat Jumat, hari Jumat ini adalah yang betul-betul istimewa, yang kita tunggu-tunggu. Bahkan lebaran orang Islam itu ada hari Jumat. Mandinya saja dapat pahala di hari Jumat. Yang penting mandinya setelah sholat subuh.
Kalau seandainya mandi sebelum sholat subuh, itu tidak dihitung sunnah. Laki-laki perempuan sunnah mandi di hari Jumat. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Itu beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai keistimewaan hari Jumat. Setiap orang melakukan kebaikan dilipatkan ganda 10 kali lipat di hari Jumat. Orang melakukan dosa di hari Jumat sama dilipatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kosen betul-betul kita lebih peduli, lebih fokus untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat. Banyak amalan-amalan seperti membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Sekarang kita akan memasuki apa sholat Jumat itu. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, pasti kalian sudah bisa paham. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat dengan cara berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak bisa. Dan berjamaah pun nanti ada kriterianya. Berapa jumlah orangnya. Kemudian dilaksanakan setelah 2 khutbah. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu khutbahnya setelah sholat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Pada waktu zuhur di hari Jumat, hukumnya bagi laki-laki adalah fardu ain yang tidak bisa diwakilkan oleh seseorang. Ini kewajiban individu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan itu adalah lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Karena 2 khutbahnya itu merupakan 2 yang menjadi tambahan. Sehingga seseorang tidak akan sah melakukan sholat Jumat tanpa ada 2 khutbah. Walaupun istilahnya dia bisa melakukan sholat tapi tidak sempurna. Maka dari itu tatkala seseorang sedang mendengarkan khutbah, dengarkanlah yang baik, jangan sampai berbicara. Karena berbicara ngomong atau aja, memberikan isyarat kepada temannya agar tidak mengobrol, maka itu dianggap sia-sia sholat Jumatnya. Sebagaimana orang sholat gak boleh berbicara. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Nah, ketentuan-ketentuannya. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, Islam. Kalau syarat wajib ini berkaitan dengan orangnya. Syarat wajib sholat Jumat berarti syarat bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Pertama, orangnya harus Islam. Yang kedua, orangnya baligh, dewasa, udah mimpi basah, baligh itu, atau umurnya 15 tahun. Karena ini laki-laki yang gak mungkin haid. Jadi baligh itu bagi laki-laki mimpi basah atau umur 15 tahun. Umur 15 tahun belum mimpi basah namanya sudah baligh. Yang ketiga, berakal, orang gila enggak wajib. Jadi kalau ada orang enggak sholat Jumat nih, berarti dia apa? Ya wallahu alam dah.
Kita lanjut. Kemudian syarat wajibnya adalah laki-laki. Jadi yang namanya laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan gak wajib. Tapi kalau mau boleh, silahkan, dapat kesunahan. Dan itu sudah menggugurkan kewajiban dia sholat zuhur. Tapi intinya laki-laki. Kelima, sehat walafiat. Kalau orang sakit dan dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat berjalan, ya maka dia sholat zuhur aja di rumah. Yang keenam, menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia mau, silahkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia melanjutkan perjalanan dengan cara misalnya dia sholat zuhur dengan asar di jamak dan di qashar, itu boleh. Bahkan mengqashar sholat bagi orang musafir hukumnya sunnah. Nah, kapan ketetapan bagi orang yang mukim ataupun orang musafir? Kalau orang bermukim itu sudah tinggal 4 hari. Lebih dari 4 hari itu namanya mukim. Kurang dari 4 hari masih dikatakan musafir. Ini syarat wajib bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Kalau ke-6 ini dia tidak ada, maka dia tidak wajib. Islam balik, berakal, laki-laki, sehat, dan bermukim. Yang kedua, syarat sah mendirikan sholat. Berarti ini syarat sah. Kalau syarat sahnya berarti berkaitan dengan sholat Jumatnya. Kalau syarat wajib berkaitan dengan orangnya. Yang pertama, sholat Jumatnya itu dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Berarti masjid. Apakah musola bisa? Bisa. Musola itu hanya nama. Pada hakikatnya musola adalah masjid. Seperti di kantor-kantor ada aula, boleh. Silahkan, gak jadi masalah. Tapi memang kalau nanya boleh-boleh, tapi memang sebaiknya ya kumpul dalam satu masjid yang besar. B. Dilaksanakan secara berjamaah dan minimal orangnya 40. Dari imamnya, khotibnya, muazin, bilal, sampai jamaah semuanya itu jumlahnya 40. Kurang satu saja tidak sah. Bagaimana kalau seandainya 39 laki-laki ditambah 100 perempuan? Tetap tidak sah. Kenapa? Karena perempuan jumlahnya tidak dianggap walaupun banyak 100 orang. Jadi 40 orang ini harus sesuai. Islam, balik, berakal, laki-laki, sehat, menetap. Kalau 40 orangnya tidak dikategorikan sebagai syarat wajibnya, maka tidak sah. Dan yang ketiga, anna 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syamsu. Nah, ini ada kesalahan nih. Jadi tamilu syamsu ini shin yang kedua itu nggak usah pakai titik. Jadi syamsu bukan syamsyu, salah. Artinya matahari. Jadi maksudnya telah masuk waktu zuhur. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jangan sampai sholat dulu baru khutbah. Itu namanya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat ini. Pertama, rukun khutbah Jumat, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berwasiat,
membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, di sini akan dicontohkan. Jadi rukun khutbah Jumat yang pertama mengucapkan pujian itu bentuknya bagaimana? Alhamdulillah, hamdan lillah, innal hamdalillah, nahmaduhu. Itu namanya bentuk pujian. Kalau kata-kata tadi ada, ahmadu, nahmadu, alhamdu, hamdan, itu semua adalah bentuk pujian. Bentuk salawat bagaimana? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad boleh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad boleh. Nusolli wa nusallimu boleh. Yang penting ada kata-kata salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini hanya salawatnya saja. Yang ketiga, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Kemudian berwasiat. Memang bagi kita laki-laki yang selalu melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat, panjang umur insya Allah, maka di situ kita akan mendengar usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau kalau pakai bahasa Indonesianya, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya wasiat. Kalau seandainya khatib tidak menyebutkan wasiat itu, baik di khutbah pertama atau kedua, maka rukun sholat Jumat berarti tidak ada. Sholat Jumatnya tidak sah. Dikodok menjadi sholat zuhur. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Dua khutbah. Jadi boleh di khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Yang perlu diperhatikan bagi anak-anak mungkin perempuan yang tidak pernah melakukan sholat Jumat, khutbah Jumat itu ada dua. Diselingi dengan membaca salawat biasanya. Khatib berdiri, kemudian setelah itu ada ceramahnya. Nah, nanti setelah ceramah itu baca doa, dia duduk. Nah, setelah dia duduk, dia berdiri lagi. Kemudian bacalah tuh salawat seperti awal kayak tadi. Ucapan pujian, baca salawat, ucap dua kalimat syahadat, berwasiat, baca Al-Quran, berdoa untuk sama kaum muslimin tatkala di khutbah yang kedua. Nah, doanya untuk kaum muslimin bagaimana? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Biasanya kalau laki-laki pada kaget, yang pada tidur nih, bangun semuanya nih. Karena kenapa? Orang-orang semuanya pada mengucapkan amin, amin. Berdoa untuk semua umat Islam. Syarat khutbah Jumat. Pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi mulai bercondong ke arah barat. Maksudnya telah masuk waktu sholat zuhur. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi kalau misalnya nggak mampu, boleh duduk. Ya, tapi kalau masih ada orang yang bisa menggantikan, lebih baik yang sehat, yang bisa berdiri agar bisa mengajak orang-orang untuk ke arah amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tatkala khatib khutbah selesai yang pertama, dia duduk. Kalau nggak duduk, ya berarti tidak memenuhi syarat dari khutbah Jumat. Dan tatkala khatib sedang duduk, sebaiknya kita kaum muslimin itu berdoa. Karena pada waktu itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya bebas, tapi yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Bisa kalian lihat nanti, baik itu di media, karena bacanya agak panjang. Kalian bisa lihat, tinggal kalian klik aja, nanti keluar sayyidul istighfar. Itu bacaan yang paling bagus. Bahkan bukan hanya saat khutib itu duduk saja. Subuh, setelah maghrib itu dianjurkan, disunahkan baca sayyidul istighfar. Karena barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi harinya, dia meninggal di siang harinya,
maka insya Allah dosa-dosanya akan habis, Allah ampunin semuanya. Begitupun dia baca maghrib, dia meninggal di malam harinya, maka dosa-dosanya habis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Jadi khutbah yang pertama, kedua, jangan ada waktu jeda yang lama. Lah ini kalau khotibnya ngopi, kemudian tidur-tiduran, ya batal. Kemudian yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya sudah. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib menutup aurat. Ya pastinya gak mungkin lah orang khotib Jumat itu dia kagak pakai baju. Masya Allah. Nah ini sunnah khutbah Jumat di atas mimbar tempat yang tinggi. Ya seperti kalau kalian lihat itu di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, tempatnya tinggi naik ke atas. Kalau di Indonesia juga ada yang naik tanjakan tangga itu lumayan sampai 5 udakan tangga. Ya minimal ya pakai mimbar agak tinggi dibandingkan yang lain, bisa kelihatan dengan yang lain. Kemudian sunnahnya juga dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Nah ini betul. Makanya khutbah juga jangan terlalu lama. Ya karena kalau udah kelamaan pasti udah nggak bakal bisa dipahamin dengan akal yang sehat, dalam arti udah capek orangnya. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khotib membaca selawat, ya nggak mungkin lah khotib itu ngebelakangin jamaah. Khotib membaca selawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Khotib menertibkan 3 rukun, puji-pujian, salawat Nabi dan berwasiat. Kemudian jamaah sholat Jumat hendaknya diam, tenang. Itu sunnah tuh, tatkala khotib tuh. 7. Hendaknya memberi salam. Khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Nah ini sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Ini bedanya dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau hari raya Id itu disunahkan pakai baju baru. Pengen baju warnanya merah, hitam, abu-abu, hijau. Kalau baru lebih afdol, disunahkan. Apalagi warnanya putih. Sedangkan hari Jumat itu bukan yang baru yang disunahkan, tapi yang disunahkan yang berwarna putih. Memakai wangi-wangian, tuh gosok gigi, bersiwak. Apalagi mau kumpul sholat Jumat kan, biar wangi, biar orang betah sholat di samping kita itu. Kemudian motong kuku tuh sunnah di hari Jumat. Makanya kalau di sekolah-sekolah Islam itu biasanya pemeriksaan kuku tuh pas hari Jumat pagi biasanya. Ya walaupun pandemi seperti ini kalian tidak ada yang memeriksa kuku ya, kalian periksa sendirilah kuku kalian masing-masing. Pengen perempuan laki, biasanya perempuan yang suka melihara kuku nih. Sunnah motong di hari Jumat. Mengunting kumis, menyisir rambut sunnah tuh. Yang cakep masa Jumat. Habis itu baru udah pakai peci. Rasul itu sebelum mau pakai imamah itu pakai nyisir dulu rambutnya. Yang cakep. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk masalah sholat Jumat. Ya Allah, ini kayaknya rasanya berat. Orang Indonesia emang beda dengan orang Arab. Tapi kalau masalah pahala, jangan bilang seperti itu. Kita sama-sama orang Islam. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena orang yang bisa sholat Jumat pagi-pagi berangkat ke masjid, duduk di saf yang pertama, maka pahalanya itu diibaratkan seperti saat dia bersedekah 1 ekor onta.
Apabila agak siangan lagi, seperti bersedekah 1 ekor sapi. Belakangan lagi seperti 1 ekor kambing. Sampai ayam. Bahkan kalau dia datangnya pas azan, itu konon katanya seperti apa? Telur. Pahalanya seperti telur. Ya kalian pilih mana? Mau pahala sebesar telur atau pahala sebesar sedekah 1 ekor onta? Dan kalau kita sholat Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita berangkat jam 10, kita nggak bakalan bisa didapat saf yang pertama, nggak bakalan bisa dapat di masjid utamanya. Kalau di Indonesia datang jam 10, kalian sendirian nungguin. Nah iyalah, orang datang pada jam 11, bahkan jam setengah 12. Bahkan ya Allah, tipe udah naik baru pada datang. Usahakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita duduk, sunnah sholat tahiyatul masjid. Tapi ini peringatan bagi kita nih. Kalau seandainya kita datang terlambat, kemudian posisi kita itu ada di luar masjid, dapat saf yang di luar masjid, jalanan atau halaman, kita dilarang melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya karena kenapa? Ya karena bukan di masjid. Kemudian tatkala khatib sudah naik mimbar, dilarang bagi kita untuk melakukan sholat apapun, udah kagak usah, langsung duduk aja. Kalau sholat qobliyah, kecuali sholat tahiyatul masjid kalau di dalam masjid. Harus hati-hati. 7. Membaca Al-Quran zikir sebelum khutbah Jumat. Ini kalau datangnya jam 10, jam 11. Ya kalau datangnya khatib lagi naik mimbar, kau baca Quran yang mengganggu orang. Kecuali zikir dengan suara yang sir, yang pelan, tapi afdolnya kita dengarkan khutbahnya. Yang ke-8, berbanyak doa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pelaksanaan sholat Jumat. Pertama, meluruskan saf. Lurusin. Ketika khatib sudah berubah, tidak boleh berbicara. Ingat, nggak boleh bicara. Ngasih isyarat aja, nggak boleh. Atau kita nggak berbicara, nggak boleh isyarat. Kita ada tasbih nih, tasbih kita lempar ke muka orang yang berbicara, nggak boleh juga, batal. Mengingatkan pakai pulpen dilempar, batal. Dalam arti bukan batal sholatnya, batal pahalanya. Jadi capek-capek doang, nggak ada artinya. Dan yang terakhir adalah halangan sholat Jumat. Nah, halangan sholat Jumat, hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat. Pertama, sakit. Ya kalau sakit pilek mak, ya Allah, masih bisa berangkat. Nah seperti sekarang bagaimana kalau kita lagi demam, batuk-batuk, kemudian sesak napas, lebih baik sholat di rumah. Karena kenapa? Takut corona. Iyalah, lebih baik daripada membuat bahaya orang lain, lebih baik kita sholat di rumah aja. Kalau sakitnya seperti itu. Tapi kalau sakit biasa, insya Allah sembuhkan. Yang kedua, hujan lebat. Hujan lebat, angin kencang, bencana alam. Kita udah pakai payungnya terbang. Wah, udah lebih baik sholat aja di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau hujan gerimis, itu pun ada matahari, ada panasnya, hujan rintik-rintik doang, itu namanya bukan hujan lebat, hujan gerimis doang, itu masih wajib melaksanakan. Yang ketiga, musafir nggak wajib sholat Jumat, tapi kalau mau melaksanakan silahkan. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman, itu boleh. Jadi kalau seandainya kita menuju ke sana ada macan nih, karena macan lepas, maka kita nggak wajib sholat Jumat, sholat zuhur di rumah. Atau di Kalimantan,
kita harus lewatin sungai, kebetulan ada buaya besar, kebetulan kapalnya kagak ada, kita harus lewatin sungai berenang, waduh bahaya, kan itu tidak aman nama tempatnya. Menuju tempat sholat Jumat tidak aman, maka boleh tidak sholat Jumat. Alhamdulillah telah sama-sama kita bahas mengenai sholat Jumat. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Tentunya diharapkan materi yang disampaikan pada hari ini dapat dipahami. Kalau kalian tidak paham, tolong ditanyakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, menambah kecintaan kita dan lebih khusyuan kita dalam melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.